I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A Kim AP1 ingin menjelaskan reaksi oksidasi pada minyak goreng. Perkenalkan, saya Tegar Bisyadi dengan NIM J041 222 1113. Saya Salah Benazir dengan NIM J04 12 22 11 57. Saya Dian Nuriani dengan NIM J041 22 1010. Saya Zawasila Safira dengan NIM J04 12 22 1079. Saya Fatin Radila dengan NIM J041 222 11 45. Minyak goreng merupakan salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut di dalam air. Tapi larut di dalam pelarut organik nonpolar seperti dietil ether, kloroform, benzena, ataupun hidrokarbon lainnya. Minyak juga akan terasa licin saat kita pegang. Minyak merupakan senyawa trigliserida atau triacylglycerol yang berarti triester dari gliserol. Jadi, minyak juga merupakan senyawa ester. Hasil hidrolisis minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Asam karboksilat ini juga disebut asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak bercabang. Minyak memiliki berbagai kegunaan dalam bidang non-pangan, antara lain sebagai bahan dasar pembuatan sabun, margarin, ataupun sebagai pembuatan kosmetik. Minyak juga dapat digunakan secara tradisional, seperti pada minyak lampu, dan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak solar dalam kendaraan bermesin diesel. Minyak goreng merupakan salah satu medium penggorengan bahan pangan, seperti menggoreng keripik kentang, adonan kacang, dan banyak makanan lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat. Minyak goreng berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori di dalam bahan pangan. Pemanasan minyak secara berulang-ulang pada suhu tinggi dan waktu yang lama akan menghasilkan senyawa polimer yang berbentuk padat dalam minyak dan mengurangi nilai gizi, merusak tekstur, dan flavor atau bau dari bahan pangan yang digoreng. Minyak yang ditambahkan ke dalam bahan pangan harus memenuhi persyaratan dan sifat-sifat tertentu. Sebagai contoh, yaitu persyaratan yang digunakan untuk pembuatan mentega atau margarin yang berbeda dengan persyaratan minyak yang dijadikan untuk shortening, minyak goreng ataupun lemak. Minyak bisa bersumber dari tanaman atau hewan. Minyak yang dihasilkan dari tanaman seperti dari biji-bijian palawija, misalnya minyak jagung, minyak wijen, dan biji kapas. Dari kulit buah tahunan seperti minyak zaitun dan minyak kelapa sawit. Dan dari biji-bijian tanaman tahunan seperti kelapa dan inti sawit. Minyak yang dihasilkan dari hewan yaitu dari susu hewan peliharaan seperti lemak susu sapi, dari daging hewan peliharaan misalnya lemak sapi dan lemak babi, dan dari hasil laut seperti minyak ikan sarden dan minyak ikan paus. Zat warna pada minyak goreng terdiri dari 2 golongan, yaitu zat warna alamiah dan warna hasil dari degradasi zat warna alamiah. Yang pertama, zat warna alamiah atau natural coloring matter. Zat warna yang termasuk pada golongan ini terdapat secara alamiah di dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain alfa dan beta karoten atau berwarna biru, santrofil yang berwarna kuning kecoklatan, klorofil yang berwarna kehijauan, dan antosianin yang berwarna kemerahan. Golongan kedua adalah zat warna hasil dari degradasi zat warna alamiah, yaitu warna gelap
yang disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol atau vitamin E. Warna coklat yang disebabkan oleh bahan untuk membuat minyak yang telah rusak. Warna kuning disebabkan oleh terjadinya minyak yang tidak jenuh. Ada dua proses penggorengan pangan menggunakan minyak goreng. Yang pertama ada proses gangsa atau pan frying. Proses ini menggunakan minyak dengan titik asap yang lebih rendah. Bahan pangan yang digoreng pada proses ini tidak sampai terendam di dalam minyak. Minyak atau lemak yang dapat digunakan pada sistem ini adalah minyak kelapa, mentega, dan margarin. Yang kedua yaitu penggorengan biasa atau deep frying. Pada proses ini, bahan pangan yang digoreng terendam dalam minyak dan suhu minyak dapat mencapai 200-2050 derajat Celcius. Penggorengan dengan sistem deep frying ini pada suhu 163 sampai suhu 1780 derajat Celcius baik digunakan untuk menggoreng seperti kacang. Sedangkan pada suhu kurang dari 198 derajat Celcius baik digunakan untuk menggoreng adonan kacang. Di Indonesia, standar mutu minyak goreng diatur dalam SNI 013741/2002, yaitu bau dan rasa yang normal, berwarna putih kuning pucat sampai kuning, memiliki kadar air 0,01-0,30% B/B, asam laurat maksimal 0,30% B/B, asam linolenat maksimal 2% B/B, asam palmiat maksimal 0,30% B/B, asam oleat maksimal 0,31% B/B, bilangan asam maksimal 0,60 mg KOH per gram, dan bilangan peroksida maksimal 1 mg O2 per 100 gram. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan primer di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang menggemari makanan yang diolah secara penggorengan. Agar lebih hemat untuk menggoreng makanan, banyak pedagang atau masyarakat yang kerap menggunakan minyak goreng secara berulang. Penggunaan minyak goreng secara berulang dapat menimbulkan kerusakan. Kerusakan ini ditimbulkan akibat oleh turunnya mutu gizi dan nilai gizi pada minyak goreng. Kerusakan minyak dan lemak ditandai dengan degradasi warna dan yang paling utama terjadinya penyimpangan dalam bau dan rasa yang terjadi dalam proses ketengian. Ketengian atau rancidity merupakan kerusakan atau perubahan bau dan flavor dalam lemak atau bahan pangan berlemak. Kemungkinan kerusakan atau ketengian dalam lemak disebabkan oleh 4 faktor, yaitu adsorpsi bau oleh lemak, hidrolisis oleh air, aksi mikroba, dan oksidasi. Pada hidrolisis, air menyebabkan lemak terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat oleh situasi basa, asam, serta enzim yang terdapat pada makanan. Dalam teknologi makanan, hidrolisis oleh enzim lipase sangat penting karena enzim tersebut terdapat pada semua jaringan yang mengandung minyak. Hidrolisis mudah terjadi pada lemak dengan asam lemak rendah seperti mentega, minyak sawit, dan minyak kelapa. Minyak yang telah terhidrolisis menyebabkan penurunan titik asap dan perubahan warna bahan menjadi coklat. Proses ketengian pada minyak dapat diperlambat dengan penggunaan antioksidan. Antioksidan akan menghambat reaksi oksidasi. Antioksidan ada 2 jenis, yaitu antioksidan primer dan antioksidan sekunder. Penggunaan minyak kelapa bekas di Indonesia masih bersifat kontroversial. Sampai saat ini, sebagian
minyak kelapa bekas di perusahaan besar dijual ke pedagang kaki lima yang kemudian digunakan untuk menggoreng makanan dagangannya dan sebagian lain dibuang. Minyak goreng yang digunakan secara berulang dapat meningkatkan potensi minyak untuk mengalami reaksi oksidasi. Pada senyawa lipid atau lemak dapat terjadi kerusakan oksidatif yang diakibatkan oleh bereaksinya senyawa radikal bebas dengan senyawa PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Kerusakan oksidatif menimbulkan ketangian, perubahan rasa maupun aroma. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari minyak goreng yang tengik itu apa sih? Salah satu penyebab dari minyak goreng yang tengik itu karena adanya reaksi oksidasi pada minyak goreng. Akibat lain dari reaksi oksidasi yaitu terjadinya perubahan warna, turunnya kandungan di dalam vitamin, dan dapat mengakibatkan keracunan pada makanan. Menurut Ketaren dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan menyebutkan bahwa kemungkinan kerusakan atau ketengikan dalam lemak dapat disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, absorpsi bau oleh lemak. Yang kedua, aksi oleh enzim dalam jaringan bahan yang mengandung lemak. Yang ketiga, aksi mikroba. Dan yang keempat, oksidasi oleh oksigen udara atau kombinasi dari 2 atau lebih dari penyebab kerusakan di atas tersebut. Kemudian, bentuk kerusakan pada minyak kelapa, terutama ketengikan yang disebabkan oleh aksi oksigen udara terhadap lemak. Lalu, dekomposisi lemak oleh mikroba hanya dapat terjadi jika terdapat air, senyawa nitrogen, dan garam mineral. Sedangkan oksidasi oleh oksigen udara atau autooksidasi terjadi secara spontan jika bahan yang mengandung lemak dibiarkan kontak dengan udara, sedangkan kecepatan proses oksidasinya tergantung dari tipe lemak itu sendiri. Minyak kelapa yang digunakan untuk menggoreng dapat mengalami reaksi oksidasi yang disebabkan oleh suhu tinggi, sekitar 175 sampai 180 derajat Celcius. Hal ini mengakibatkan kerusakan dengan menghasilkan bau dan cita rasa yang menyimpang dari aslinya. Reaksi ini juga dapat menghasilkan produk bersifat toksis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, hasil oksidasi minyak goreng sangat merusak sifat organoleptik sehingga minyak hampir tidak dapat digunakan lagi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, dari baunya bisa menjadi seperti bau tengik, bisa menjadi bau tengik, rasanya juga pastinya akan berkurang dan warnanya biasanya menjadi warna hitam. Salah satu contohnya, minyak goreng ini dapat rusak akibat dari proses penggorengan yang berulang di industri pangan. Seperti contohnya pada pedagang gorengan yang menggunakan minyak goreng yang sama untuk beberapa kali penggorengan. Dan seringkali kita jumpai dapat berwarna hitam. Nah itu tuh salah satu contoh dari akibat adanya oksidasi pada minyak goreng. Yang dimana tentunya akan mengakibatkan ketengikan dan membuat minyak goreng maupun produk hasilnya mengalami penurunan mutu. Karena tentu saja dari bahan yang digunakan untuk menggorengnya saja sudah mengalami penurunan mutu atau mengalami kerusakan. Artinya produk yang dihasilkan juga pasti akan mengalami penurunan mutu atau mengalami mutu yang kurang baik. Nah, di proses perusakan ini tuh sebenarnya ada 3 proses, yaitu proses autooksidasi yang terjadi ketika minyak goreng bereaksi dengan oksigen selama proses penggorengan. Yang
kemudian yang kedua, proses termal oksidasi terjadi karena pemanasan pada suhu tinggi dan ada kontak langsung dengan oksigen. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu adanya proses termal polimerasi yang merupakan proses penghasilan produk dengan berat molekul lebih tinggi daripada sebelumnya. Proses ini juga terjadi karena pemanasan dengan suhu tinggi, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, jadi gimana sih reaksi dari mekanisme reaksi pada oksidasi minyak goreng? Jadi, reaksi oksidasi ini dimulai dengan adanya pembentukan radikal-radikal bebas yang dipercepat oleh cahaya, panas, logam seperti besi dan tembaga, dan juga senyawa oksidator pada bahan pangan yang digoreng, seperti klorofil, hemoglobin, dan pewarna sintetik tertentu. Faktor lain yang mempengaruhi laju oksidasi adalah jumlah oksigen. Tentunya jika masih lebih banyak akan mempercepat reaksinya, derajat ketidakjenuhan asam lemak dalam minyak, dan adanya antioksidan. Nah, kemudian setelah terbentuk radikal bebas ini, jadi radikal bebas itu adalah suatu senyawa yang mengalami kehilangan salah satu hidrogennya. Sepertinya kalau di sini itu ada C-nya ya. Atau selain hidrogen juga kehilangan elektron, sehingga radikal ini dapat tercipta karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Nah, di sini contohnya itu ada di C yang ada titiknya, yaitu tandanya adalah radikal. Nah, kemudian radikal bebas ini akan bereaksi dengan oksidasi karena radikal bebas ini sangat reaktif. Begitu pula dengan oksigen yang juga sangat reaktif dan tentunya ada banyak di alam, ada sangat mudah untuk dijumpai. Sehingga ketika radikal bebas dan oksigen ini bertemu dan bereaksi akan menghasilkan peroksida aktif atau ROO. Titik ya. Contohnya. Ada radikal di situ. Nah, kemudian si ROO ini akan bereaksi dengan asam lemak lain atau molekul asam lemak lain menghasilkan hidroperoksida. Dan juga radikal bebas. Ini gimana sih bisa terjadi? Nah, jadi kurang lebih sama. Adanya H yang lepas dari asam lemak lain yang kemudian bereaksi dengan ROO tadi. Nah, tentunya senyawa asam lemak yang H-nya kehilangan tadi berarti kan jadi radikal juga ya. Nah, itulah kenapa hasilnya ada ROOH dan juga radikal bebas. Nah, ini baru terjadi satu siklus oksidasi yang ternyata ROOH yang dihasilkan atau hidroperoksida yang dihasilkan ini mudah untuk mengurai menjadi RO radikal dan OH radikal atau alkoksi radikal dan hidroksi radikal, di mana ROOH ini akan bereaksi kembali dengan asam lemak lain juga yang balik lagi nanti akan menghasilkan R radikal dan juga ROOH lagi. Dan seterusnya, itulah siklus yang kedua. Nah, dari siklus kedua ini kan ada radikal bebas juga. Terus seperti itu radikal bebasnya akan bereaksi dengan asam lemak lagi dan akan bereaksi lagi dengan oksigen, lalu dengan asam lemak lagi menghasilkan ROOH dan terbentuk radikal lagi. Seterusnya seperti itu selama 2 siklus ketika terjadi secara bersamaan ya. Nah, kemudian hasil inilah yang bisa menyebabkan bau tengik atau akibat-akibat lain dari reaksi oksidasi ini. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari apa itu minyak goreng, kemudian bagaimana reaksi oksidasi pada minyak goreng, dan bagaimana mekanisme reaksinya. Sekarang kita akan mempelajari apa sih ternyata bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan minyak jelantah. Yuk disimak. Perlu diketahui bahwa penggunaan minyak goreng yang digunakan untuk memasak akan menimbulkan dampak samping, yaitu akan menimbulkan limbah minyak yang seringkali disebut sebagai minyak jelantah. Dalam suatu kutipan jurnal Biomass and Bioenergy tahun 2009, ahli dari Departemen Kimia dan Lingkungan dari Universitas Rey Juan Carlos Spanyol, Luis Fernando Bautista dan kawan-kawan menyatakan bahwa penggunaan minyak jelantah
yang digunakan berkali-kali untuk menggoreng atau untuk memasak itu akan menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan kita. Nah, kira-kira apa ya efek buruk yang akan ditimbulkan ketika kita terus-menerus mengonsumsi minyak jelantah? Yuk disimak penjelasannya. Di dalam suatu European Journal of Lipid Science and Technology tahun 2007, seorang peneliti dari Brandeis University Waltham, Amerika Serikat, Kenneth C. Hayes dan kawan-kawan menyatakan bahwa pemakaian minyak jelantah yang dipakai secara berulang-ulang akan meningkatkan gugus radikal peroksida yang akan mengikat oksigen, sehingga akan mengakibatkan adanya oksidasi terhadap jaringan sel di tubuh manusia. Bagaimana jika hal tersebut terus berlanjut? Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya kanker. Perlu diketahui bahwa kandungan asam lemak jenuh pada minyak jelantah itu kadarnya lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemak tak jenuhnya. Ini disebabkan dari adanya reaksi hidrolisis dan reaksi oksidasi yang terjadi akibat adanya pemanasan. Perlu diketahui bahwa asam lemak jenuh ini sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat memicu terjadinya berbagai penyakit yang dapat menimbulkan kematian atau berbagai penyakit kronis seperti jantung maupun stroke. Salah satunya adalah jantung koroner. Nah, kira-kira penggunaan minyak goreng yang dipakai secara berulang-ulang baiknya dipakai dalam penggunaan berapa kali sih? Ternyata itu berhubungan dengan adanya reaksi oksidasi yang terjadi di dalam minyak goreng tersebut. Pada proses penggorengan pertama, kadar asam lemak jenuh yang terkandung di dalam minyak itu dalam keadaan dengan kadar yang masih tinggi. Nah, kira-kira penggunaan minyak goreng yang dipakai secara berulang kali itu ternyata ada hubungannya loh dengan timbulnya efek bahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sebaiknya dipakai berapa kali sih untuk mencegah dari timbulnya efek buruk pada kesehatan? Pada proses penggorengan pertama, kadar asam lemak tak jenuh yang terkandung di dalam sebuah minyak itu kadarnya masih tinggi. Kadar asam lemak tak jenuh tersebut semakin lama akan semakin menurun kadarnya. Mengapa? Karena minyak goreng tersebut telah dipakai secara berulang-ulang. Nah, sedangkan asam lemak jenuhnya itu meningkat. Nah, minyak goreng yang telah digunakan selama lebih dari 4 kali itu akan cenderung mengalami reaksi oksidasi. Di dalam proses oksidasi tersebut akan menghasilkan gugus peroksida dan monomer siklik. Di dalam suatu penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan gugus peroksida yang ada dalam dosis atau jumlah yang besar di dalam tubuh itu dapat merangsang terjadinya kanker. Nah, itu mengapa minyak goreng atau minyak jelantah yang dipakai secara berulang-ulang akan menimbulkan efek bahaya bagi tubuh kita. Dan perlu diketahui setelah 4 kali penggorengan itu atau lebih dari 4 kali penggorengan itu minyak telah mengalami oksidasi, sehingga seharusnya dalam waktu tersebut dihindarkan agar tidak mengalami atau menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Efek bahaya kesehatan apa ya kira-kira yang dapat ditimbulkan? Yang pertama, ada jantung koroner. Memang perlu diketahui dampaknya tidak berlangsung atau tidak menimbulkan dalam waktu yang cukup dekat atau terjadi dalam periode begitu saja, namun biasanya dari proses penumpukan atau akumulasi dari mengonsumsi minyak jelantah secara terus-menerus akan terjadi efek berupa penyumbatan pembuluh darah yang kemudian disebut sebagai jantung koroner. Dengan resiko bahaya tersebut, penggunaan minyak jelantah yang dipakai secara berkali-kali ini perlu dihindari agar menghindari atau melepas semua efek negatif yang kemungkinan terjadi pada tubuh kita. Selain jantung koroner, ternyata minyak jelantah juga menimbulkan resiko hipertensi. Kemudian, penggunaan minyak jelantah secara terus-menerus juga dapat menyebabkan kolesterol. Mengapa demikian? Karena minyak jelantah akan menghasilkan asam lemak trans yang jauh lebih tinggi kadarnya ketika digunakan berulang kali untuk memasak. Nah, lemak trans ini ternyata lebih buruk daripada lemak jenuh. Lemak trans ini tidak hanya meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, tetapi juga menurunkan kadar kolesterol baik.
atau HDL. Selain itu, minyak jelantah yang dipanaskan akan melepaskan konsentrasi aldehida dengan kadar yang tinggi. Nah, hal tersebut bisa memicu penyakit kronis seperti kanker, stroke, kemudian demensia, dan lain-lain. Kemudian, minyak jelantah juga dapat melepaskan racun, yaitu 4-hidroksid trans 2 nominal atau yang disebut sebagai HNE. Ini bisa mengganggu fungsi dari DNA, RNA, dan protein tubuh. Nah, ternyata bahaya sekali bukan jika minyak jelantah atau pengguna minyak goreng digunakan secara terus-menerus atau apalagi lebih dari 3 kali penggunaan. Hal tersebut akan mengakibatkan efek bahaya bagi tubuh kita. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah membahas bahaya, kemudian reaksi oksidasi pada minyak goreng yang dapat memicu efek buruk bagi tubuh kita sendiri, apakah masih sayang untuk membuang minyak jelantah? Tentu tidak dong. Oke nih teman-teman, kita telah selesai membahas mengenai reaksi oksidasi yang terjadi pada minyak goreng, meliputi bagaimana mekanisme reaksinya, kemudian bagaimana efek buruk atau efek samping penggunaan minyak jelantah secara terus-menerus bagi tubuh kita, dan bagaimana penggunaan minyak yang baik, berapa kali digunakan untuk memasak itu juga kita sudah ketahui bahwa tidak boleh lebih dari 3 kali, atau jika sudah memiliki tekstur yang berubah seperti minyaknya sudah berubah kehitaman, sebaiknya kita hindari untuk penggunaan berulang lagi yang digunakan untuk memasak karena akan menimbulkan efek buruk bagi tubuh kita sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.